Channel HS Revolusi Akhlak bagian 3. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Quran Surat An-Nisa ayat 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita tetap sehat serta dalam lindungan Allah. Melanjuti konten video revolusi akhlak setelah bagian 1 dan 2 yang membahas tentang akhlak dan adab anak terhadap ayah dan ibu, serta akhlak dan adab anak menyambut Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha kepada ayah ibu, di mana poin terakhir yang menyebutkan Allah telah memerintahkan kepada kita agar berbuat baik kepada ayah dan ibu, terutama kepada ibu yang mengandung dan melahirkan hingga kita dapat hidup mandiri. Oleh sebab itu, jangan pernah sekalipun membuat hati ibu kita menjadi terluka atau merasa sakit hati, sebagaimana Allah berfirman yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surat An-Nahl 78. Sedangkan pada bagian ketiga ini akan dibahas tentang akhlak dan adab suami terhadap istri, serta akhlak dan adab istri terhadap suami, yang antara lain sebagai berikut. Akhlak dan adab suami terhadap istri. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan fitrah kepada suami istri hingga mengikat jiwa mereka dalam suatu pernikahan yang dapat mewujudkan suatu kehidupan yang penuh berkah, kasih sayang, saling menghormati, dan sakinah, mawaddah, warahmah. Apabila rumah tangga dapat terwujud sakinah, mawaddah dan rahmah dengan pola mendidik anak yang baik, maka pada gilirannya dapat melahirkan generasi-generasi penerus calon pemimpin bangsa yang berakhlakul karimah. Oleh karenanya, akhlak dan adab serta perilaku yang baik dari seorang suami terhadap seorang istri dan sebaliknya, antara lain seharusnya adalah: Allah telah menetapkan secara jelas terhadap kehidupan suami istri untuk saling berbuat baik satu sama lain dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, sehingga dengan berbuat baik dan takwa tersebutlah suami istri dapat memelihara kasih sayang hingga suasana kenyamanan, kedamaian dan ketenangan dapat terpelihara. Maka sayangi dan hargailah istrimu, jaga kehormatan dirinya dan martabat serta nama baiknya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Perbuat baiklah kepada bapakmu, niscaya akan berbuat baik kepadamu anak-anakmu. Peliharalah kehormatan istri orang lain, niscaya istrimu juga akan terpelihara dari perbuatan cela dari orang lain." Hadis riwayat Tabrani dengan sanad hasan. Jangan memaksakan kehendak terhadap istri, apalagi memerintahnya dengan marah dan harus segera tanpa melihat dan memperhatikan dia sedang melakukan kesibukannya yang lain. Jangan pernah sekalipun memukul, menendang, apalagi menganiaya seorang wanita. Ibu kita juga wanita, adik atau kakak kita mungkin ada yang wanita. Terlebih pada istrimu sendiri yang melayani dan mengurusmu setiap hari. Bagaimana perasaanmu seandainya ibu atau adik dan kakakmu dipukul, ditendang atau dianiaya orang lain? Oleh sebab itu, perlakukanlah istrimu secara benar dengan cara yang baik menurut agama dan akhlak yang luhur. Jangan kamu mengejek dan menghinanya atau memakinya hingga mengumpat atau menyumpah, karena istri adalah merupakan hamparan surga bagi seorang suami. Oleh karena itu, seorang suami wajib melindungi dan menyayangi serta membimbing istrinya. Berbuat baiklah terhadap istri, sayangi dan senangkanlah hatinya agar perkawinan tetap rukun, damai dan bahagia. Buat rasa nyaman perasaan hatinya dari berbagai masalah atau persoalan.
Jika salah satu atau keduanya masing-masing telah mempunyai anak saat menikah, maka jagalah dan bimbing serta arahkan atau nasihati anakmu yang telah dewasa. Jangan sampai perilaku anakmu kepada istri hingga menyinggung dan melukai perasaan hatinya, yang notabene istrimu adalah ibu mereka juga, di mana suatu perkawinan adalah merupakan sarana untuk mencari ketenangan hati, ketentraman dan kenyamanan. Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya para istri adalah belahan jiwa para suaminya. Hadis riwayat Al-Bajar. Kehidupan suami istri harus diiringi dengan rasa saling kasih sayang, saling pengertian, saling menenggang rasa dan saling percaya serta saling bantu-membantu. Sebisanya upayakanlah suami dapat meringankan dan membantu pekerjaan istri dari kesibukannya bila memungkinkan bagi suami. Apapun yang dikerjakan dan dilakukan seorang suami untuk istri dan anak-anaknya, semua itu adalah ibadah yang ada balasan baik dan surga dari Allah. Jika suami melihat istrinya sedang repot atau sibuk, dan suami sedang memiliki waktu yang senggang sementara pembantu tidak atau belum ada, sungguh menyenangkan bagi seorang istri apabila suami ringan tangan untuk membantu, misalnya dengan menyapu rumah, mengepel lantai atau membersih-bersihkan lainnya, memberesin dan merapikan kamar serta tempat tidur, mengurus atau membersihkan lingkungan rumah, atau menjaga serta mengurus anak dan lain sebagainya. Untuk melakukan itu semua, jangan malu atau gengsi, apalagi untuk menghitung-hitung tenaga karena merasa semua itu sudah merupakan tugas dan tanggung jawab istri. Segala sesuatu perbuatan yang penting akan dilakukan, baik untuk kepentingan bersama-sama atau untuk kepentingan sendiri sebagai suami. Maka sebelum mengambil keputusan, tindakan atau perbuatan, sepatutnya tidak membuat keputusan sendiri dengan mengabaikan istri. Hargailah istrimu dengan mengajaknya berbicara, kompromi, atau bertukar pikiran untuk meminta pendapatnya. Sebagai seorang suami, jika hendak pergi kemanapun, berpamitanlah atau beritahukan maksud Anda hendak pergi kemana. Jangan sampai istrimu itu menjadi khawatir karena dia tidak mengetahuinya keberadaan Anda ada di mana. Apabila kita hendak berangkat jauh ke luar kota atau luar provinsi, luar pulau, kabarilah istri Anda tersebut melalui telepon sesaat ketika Anda akan berangkat melalui darat, lepas landas melalui pesawat, atau lepas sandar melalui kapal laut. Begitu setelah Anda sampai di tujuan, segeralah kabari istri Anda yang telah jauh, agar tenang hatinya bahwa suaminya telah tiba dengan selamat di tempat tujuannya. Jika Anda hendak pergi, salamilah ia. Menjadi lebih baik dan mesra agar tetap merasa dekat, cium pipi kiri kanan dan keningnya. Jika Anda yang pergi, Anda yang mencium istri. Bila istri yang pergi, dia yang mencium Anda. Lalu ucapkan Assalamualaikum ketika beranjak pergi. Begitu juga sekembalinya. Temui istrimu lebih dulu dan lakukan seperti Anda akan berangkat pergi. Membiasakan diri setiap pergi dan kembali ke rumah untuk mengucapkan Assalamualaikum, sebagaimana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar radhiyallahu anhu berkata, agar setan-setan yang ada di dalam rumah atau setan dasim tidak menggoda dan mengganggu penghuni rumah. Sebab ketika seseorang masuk rumah tidak mengucapkan salam dan tidak pula menyebut asma Allah, maka setan dasimlah yang memprovokasi timbulnya suatu keributan dan pertengkaran di dalam rumah tangga antara suami istri, sampai terjadi pemukulan serta perceraian maupun hulu. Bila istrimu sedang berbicara dengan tamunya yang bukan merupakan keluarga, jika suami ada keperluan atau kepentingan, jangan disampaikan di hadapan tamunya. Tunggu hingga tamu istrimu pulang. Apabila sangat terpaksa harus segera disampaikan, maka panggillah istrimu itu dengan melambaikan tangan dari tempat yang tersembunyi dan tidak kelihatan oleh tamunya. Jika istrimu memiliki perilaku yang buruk atau jelek, maka bimbinglah dia. Jangan membiarkannya terus begitu,
Karena salah satu kewajiban suami di antara kewajiban lainnya adalah membimbing istri agar menjadi seorang istri yang soleha. Tetaplah sayangi dan hargai dia. Bagaimanapun jeleknya perilaku dan sifat istrimu, janganlah Anda menyampaikan atau menceritakannya kepada orang lain tentang kekurangannya itu, meskipun sudah bercerai, apalagi ia masih istrimu. Karena bagaimanapun dan sampai kapanpun ia adalah merupakan ibu dari anak-anakmu. Selagi masih bisa dan ia mau diperbaiki, maka perbaikilah. Jangan sekali-kali menceritakan kepada siapapun tentang persetubuhan dengan istrimu, apapun alasannya, kecuali dalam rangka perobatan untuk kebaikan suami istri. Apabila karena bukan sebab itu, maka perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan haram. Janganlah mencari-cari aib dan keburukan istri dan lain-lain sebagainya. Begitulah seharusnya akhlak dan adab serta perilaku kepada istri. Mari kita koreksi diri kita sendiri. Jika kita sudah melakukan yang demikian, berarti kita sudah berakhlak terhadap istri. Jika yang telah kita perbuat sebaliknya dari apa yang baik yang diuraikan di atas, itu artinya kita belum mempunyai akhlak dan adab yang baik kepada istri. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik. Akhlak dan adab istri terhadap suami. Sedangkan akhlak dan adab serta perilaku seorang istri terhadap seorang suami juga adalah teramat sangat penting. Jika seorang suami ridho kepada istrinya, barulah ada keridhaan Allah terhadap istri. Namun jika suami kita tidak ridho kepada istri, benci atau tidak suka, marah karena tingkah laku kita sampai ia memaafkan, maka takkan pernah ada ridho Allah kepada seorang istri. Maka untuk menjadi seorang istri yang soleha, cobalah perhatikan hal-hal sebagai berikut. Dalam kehidupan suami istri, dapat dipastikan adanya keinginan yang kuat dari keduanya untuk saling mendoakan kebaikan dan keselamatan. Apabila mereka masing-masing saling berjauhan yang kemudian saling merindu. Dan apabila engkau dekat dengan suamimu, maka berhias diri dan berharum-harum serta bersoleklah untuk suamimu dengan memakai berbagai alat-alat kecantikan dan wewangian yang halal dan tidak diharamkan. Biasakanlah dirimu setiap pergi dan kembali ke rumah untuk mengucapkan Assalamualaikum, agar setan-setan yang ada di dalam rumah tidak menggoda dan mengganggu penghuni rumah. Karena setiap seseorang masuk ke rumah yang tidak mengucapkan salam dan tidak menyebut asma Allah, maka setanlah yang memprovokasi timbulnya suatu keributan dan pertengkaran di dalam rumah tangga antara suami istri. Jika Anda hendak pergi kemanapun, berpamitanlah. Beritahukan maksud Anda hendak pergi kemana. Jangan sampai suami Anda menjadi khawatir karena tidak diketahuinya keberadaan Anda ada di mana, agar hati suami Anda tenang dan tentram. Apabila Anda hendak berangkat jauh keluar kota atau luar provinsi atau luar pulau, kabarilah suami Anda melalui telepon sesaat ketika Anda akan berangkat melalui darat, lepas landas melalui pesawat atau lepas sandar melalui kapal laut. Begitu setelah Anda sampai di tujuan, segeralah kabari suami Anda yang telah jauh, agar tenang hatinya bahwa istrinya telah tiba dengan selamat di tempat tujuan. Jika Anda sedang bepergian di luar perjalanan ke atau dari kantor, jika Anda bekerja untuk keperluan sesuatu di luar waktu-waktu jam kerja, jika Anda bekerja, selalulah kabari keadaan posisi Anda, sehingga suami Anda tahu apakah Anda dalam keadaan baik atau ada hambatan. Apalagi Anda berangkat dari rumah jika tidak bekerja, sudah cukup lama untuk keperluan tersebut. Apabila Anda pergi, ucapkanlah Assalamualaikum. Salami suami dengan mencium tangannya. Ambil tangannya, jangan Anda menunggu dia yang menyodorkan tangan, agar Anda diiringi dengan doa oleh suami dan mendapat berkahnya. Semakin baik agar tetap mesra dan merasa semakin dekat bila istri mencium pipi kiri dan kanan serta kening suami. Jika Anda yang pergi, Anda yang mencium suami. Bila suami yang pergi, dia yang mencium Anda. Lakukanlah di hadapan siapapun. Jangan malu dan gengsi dengan berbagai alasan. Itu suami Anda, bukan orang lain. Demikian hal yang sama harus Anda lakukan. Jika kembali ke rumah, ucapkanlah Assalamualaikum. Salami dan cium suami seperti saat pergi. Setelah itu barulah Anda melakukan aktivitas lainnya. Jangan lakukan sebaliknya.
kecuali pada saat Anda kembali suami tidak sedang berada di rumah. Setelah kita melakukan aktivitas lain dan suami kembali, tetaplah lakukan hal yang disebutkan tadi. Jika suami melarang untuk pergi dengan alasan yang benar, jangan Anda tetap memaksakan kehendak untuk pergi dengan berbagai dalih dan alasan. Itu artinya Anda telah membangkang dan tidak patuh kepada suami. Apabila suami sedang makan, mandi, atau sholat, tunggulah hingga selesai aktivitasnya. Setelah selesai, baru sampaikan maksud Anda hendak pergi kemana. Siapkan segala kebutuhan suami Anda, seperti keperluan mandinya antara lain handuk sebelum waktunya suami mandi. Siapkan pakaian dalamnya, kaos kaki dan selengkapnya untuk ia berangkat kerja. Apabila memungkinkan, bersih atau semir sepatunya sebelum ia berangkat. Dan ketika suami berangkat, iringilah hingga di depan pintu dan lain sebagainya. Hal seperti itu jangan hanya dilakukan karena baru menikah 6 bulan atau setahun. Setelah itu tak pernah lagi. Mau mandi ya mandilah, mau makan makanlah sendiri, mau berangkat ya silahkan, dengan alasan Anda sibuk dengan urusan lain. Jika suami makan sendiri karena Anda sudah lebih dahulu atau belum merasa lapar, tungguilah selama ia makan hingga selesai dan jangan tinggalkan ia sendiri. Kecuali ada hal lain yang penting dan mendesak harus dilakukan, itu pun harus dengan izin suami. Namun yang paling baik adalah makan bersama. Sebelum suami makan, sediakan wadah hidangan yang khusus untuk suami yang tidak dicampur dengan hidangan anak-anak Anda. Lengkapi alat makan, minum, cucian dan lap tangannya. Jangan tunggu sampai ia meminta dan mencari sendiri kebutuhannya. Upayakan melarang atau memberitahukan anak Anda untuk tidak menggunakan atau memakai gelas serta benda apapun yang biasa dipakai dan khusus disediakan untuk suami Anda. Ingatkanlah anak-anak Anda agar tidak meminum minuman suami yang berada di gelas minumannya, kecuali atas izin atau suruhannya sendiri, termasuk menggunakan tempat cucian tangan yang telah disediakan untuk suami. Sediakan khusus tempat cucian tangan dan peralatan lain untuk anak-anak. Jangan pernah izinkan anak Anda mengambil atau mengobok-obok, membuat berantakan dari bagian tempat hidangan makan suami yang khusus telah disediakan untuknya. Sediakan tempat lain yang akan digunakan untuk anak-anak. Bila Anda sedang duduk di atas kursi, kemudian suami datang dan duduk di bawah di lantai dekat Anda, segeralah Anda turun dan duduk bersama-sama di bawah dengannya. Seandainya Anda terpaksa harus tetap duduk di atas karena situasi dan keadaan, sampaikan kata maaf kepadanya kalau Anda masih duduk dan berada di atas. Jika Anda ingin buang angin atau kentut, maka menjauhlah darinya. Jika terdesak dan terlepas kentut Anda itu, jangan lupa sampaikan kata maaf padanya, meskipun buang angin itu sehat. Jika suami Anda sedang berbicara dengan tamu yang bukan keluarga, apapun keperluan dan kepentingan Anda jangan sekali-kali disampaikan di hadapan tamu. Tunggu hingga tamu suami Anda pulang. Apabila Anda terpaksa harus segera menyampaikannya, panggillah suami Anda dengan melambaikan tangan dari tempat yang tersembunyi dan tidak kelihatan oleh tamunya. Jangan pernah suka memotong pembicaraan suami jika sedang berbicara dengan Anda. Tunggu dia hingga selesai berbicara baru Anda bicara. Apalagi berbicara keras dengannya, terlebih lagi sampai membentak atau melawan. Rasulullah SAW pernah bersabda dari Jarir radhiyallahu anhu yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada manusia kebaikan dengan sikap lemah lembut yang tidak diperoleh manusia dengan sikap kasar, marah. Jika Allah mencintai hambanya, yang bersangkutan dijadikan bersikap lemah lembut. Tidak ada sebuah keluarga yang mengharamkan sikap lemah lembut, melainkan pasti mereka dijauhkan dari kebaikan. Hadis riwayat Tabrani. Jangan pernah Anda menolak atau membantah perintah serta suruhannya dengan mengucapkan kata ambillah sendiri atau malas ataupun menundanya. Segeralah lakukan dan tinggalkan serta hentikan dahulu pekerjaan apapun yang sedang Anda lakukan.
Apabila seorang istri dipanggil oleh suaminya karena ada keperluan sesuatu, biasakanlah dengan menyahut panggilan tersebut dengan ucapan saya pak, bang, atau sayang. Jangan Anda menjawab dengan ucapan apa sih dengan nada ketus dan kesal.